Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mustafa dari kelas 06M. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu yang terdapat dalam bab 7. Knowledge-nya, Analysis, Solution, Education, Information, Experience, dan Learning. Karena Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama mencakup ke dalam 3 hal. Iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religious. Yang kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religious. Yang ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang di Indonesia yang dikembangkan harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila serta faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Serta yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Jadi di sini ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Harus tidak bertentangan, harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai rambu normatif. Yang keempat, harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kemajuan iptek mengakibatkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Maksudnya di sini adalah dahulu yang manusia menggunakan secara manual, sekarang sudah serba digital. Dahulu yang mengirim surat secara manual, sekarang sudah bisa menggunakan email, sosmed, ataupun media lainnya. Secara tepatnya lebih praktis dan lebih efisien. Tapi ada dampak negatif dari kemajuan iptek itu sendiri, seperti merusak lingkungan atau membahayakan kehidupan manusia di masa depan, seperti global warming, pencemaran lautan, penggundulan secara liar di hutan, pembuangan limbah yang sembarangan, limbah-limbah pabrik yang tidak terakomodir dan dibuang di lautan, dan masih banyak lagi dampak negatif dari kemajuan iptek. Yang ketiga, pengembangan iptek negara-negara barat dengan politik global mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia. Efek dari perkembangan iptek yang mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia dilihat dari budaya-budaya barat mulai masuk dan mulai mengikis budaya-budaya asli lokal Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila. Yang pertama, kerusakan alam dan resiko untuk generasi mendatang yang ditimbulkan oleh iptek harus mendapat perhatian serius, khususnya seperti kebakaran hutan yang sengaja dibakar untuk membuka lahan baru, seperti pencemaran lingkungan yang membuang sampah-sampah hasil limbah ke lautan, seperti tambangan ilegal yang terjadi di daerah saya seperti di Kuansing, yang merusak lingkungan alam, yang merusak sungai. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi sarana pengontrol dan mengendali kemajuan iptek. Jadi harus memaknai arti penjabaran sila-sila Pancasila. Makna dari esensi dari Pancasila terdiri ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, serta keadilan. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan lokal yang menjadi simbolik kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Di sini bahayanya hidup globalisasi yang mulai mengikis kehidupan lokal yang seharusnya menjadi simbolik dari kehidupan itu sendiri, yang menjadi budaya Indonesia, mulai terkikis dengan globalisasi. Sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila dilihat dari dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan, di mana itu masyarakat sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga bila terjadi tidak sejalan antara iptek dan ketuhanan dan nilai kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan, seperti pembangunan PLTN di suatu daerah, PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir. Masyarakat setempat menolak pembangunan tersebut karena membuat efek jangka panjang. Apabila misalnya terjadi kebocoran di PLTN tersebut, akan membuat radioaktif yang jelas-jelas itu sangat berbahaya dan beracun bagi masyarakat sekitar. Jadi kalau iptek tidak sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi gejolak, ada penolakan terhadap iptek itu tersendiri. Sumber politis Pancasila pada dasarnya bersifat apologis karena memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Bisa dilihat dari Orde Lama, Presiden Soekarno mengatakan dalam pidatonya yang dengan makna mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dilihat dari Orde Baru, Presiden Soeharto, penekanannya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dan kita lihat di era reformasi, pernyataan Presiden Habibie sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila. Sumber historisnya terlihat jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai pembangun ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Argumen tentang tantangan Pancasila. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme menyangkut tentang penguasaan, baik itu dari sektor ekonomi, pemerintahan, wilayah. Karena itu sebagai argumen tentang tantangan Pancasila. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi dari efek budaya-budaya barat, iptek-iptek budaya barat yang lebih maju daripada Indonesia, yang membuat kecenderungan masyarakat Indonesia menjadi mengikis, atau budaya Indonesia lebih mengikis karena efek globalisasi membuat kita lebih banyak meniru gaya-gaya barat. Yang ketiga, bahayanya konsumerisme.
Di sini apabila bangsa Indonesia ataupun rakyat Indonesia sendiri tidak bisa menjadi produsen, maka dia akan menjadi konsumen. Konsumerisme ini akan berdampak buruk apabila kita tidak bisa menghasilkan produk sendiri di dalam negeri, karena kita mengandalkan dari produk-produk dari luar negeri. Yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme ini mengarah ke keberhasilan, tantangan yang bersifat lebih praktis dan dinamis. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila. Yang seperti kita ketahui, esensi Pancasila terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang tertuang dari pada sila-sila Pancasila. Urgensi Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, karena kita lebih cenderung dengan ilmu teknologi dari globalisasi yang dibawa oleh budaya-budaya barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Di sini efeknya kita sebagai konsumerisme. Jadi kita tidak bisa menjadi produserisme, yang seharusnya kita lebih banyak memproduksi, malah kita lebih banyak mengkonsumsi. Efeknya kita harus ketergantungan oleh produsen yang dihasilkan dari luar bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengembangan pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat secara luas. Di sini bisa terlihat jelas masih banyak masyarakat di daerah-daerah belum mendapatkan fasilitas pendidikan secara merata. Walaupun sekarang sudah ada dana BOS yang diwajibkan sekolah sampai 9 ataupun 10 tahun, tapi masih ada masyarakat kita ataupun anak-anak yang belum sekolah, bahkan menjadi anak jalanan, ataupun ada yang sudah bekerja di saat masih anak-anak. Demikian penjelasan ringkas saya. Sekian, terima kasih.